Halo, selamat malam dan selamat datang semuanya. Nama saya Mutlu dan dengan saya Anthony. Selamat datang di pelajaran kedua dari Kearifan Kabbalah. Kita akan pelajari di mana kita berasal dan di mana kita akan berada. Dan kita akan memasuki ke hal-hal penciptaan dan kita akan menemukan seluruh penciptaan dibangun dan dari material apakah kita dibangun. Dan inilah sangat material yang mendasar dan kita akan menemukan bagaimana penciptaan dari permulaan direalisasikan di dunia ini. Dan seperti biasanya jika kalau ada pertanyaan, tanyalah di bagian chat, dan jika ada pertanyaan dan jika kalian ada pertanyaan yang berhubungan dengan pelajaran ini, dan jika ada kalian pertanyaan tambahan, cobalah bertanya pada akhir pelajaran ini. Baiklah, di pelajaran pertama ini kita telah membicarakan apakah kearifan Kabbalah itu, dan konsep ini adalah bagaimana kita menemukan seluruh penciptaan, siapa yang menciptakannya, dan bagaimana kita diciptakan, dan bagaimana bisa terhubung dengan kekuatan yang disebut kekuatan yang menciptakan. Kalian bisa Tuhan, Allah, dan inilah satu kekuatan yang berasal dari semuanya yang menciptakan seluruh penciptaan dan realitas, dan seluruh manusia yang ada di realitas ini bisa meraih kemampuan untuk menjadi mendekati sang pencipta. Dan kearifan Kabbalah tidak ada hubungannya dengan ilmu hitam, mistisisme, atau kabalitis ya, yoga, atau benang merah, atau air suci dan lainnya. Ini adalah kearifan yang untuk menemukan keberadaan kita dan bagaimana kita mencari jalan tengah di suatu tujuan yang sama, dalam tujuan dari kehidupan ini dan tujuan dari penciptaan. Dan hari ini kita akan melihat bagaimana semua ini terungkap, dan kita akan menemukan bagaimana kita pada awalnya diciptakan. Dan hari ini pelajaran kedua adalah siapa diri kita, dan dari mana kita akan menuju. Kearifan Kabbalah memberikan kita bahwa seluruh penciptaan ini pertama muncul dari suatu proses, dari suatu pikiran, dan pikiran ini dinamakan adalah pikiran dari penciptaan atau pikiran awal dari sang pencipta. Dan semua ada yang sebenarnya kita sebut sang pencipta. Kita menyebut sang pencipta karena kita sebagai makhluk hidup, kita hidup di realitas ini yang telah diciptakan, dan kita sudah bangun di dalam pencipta ini. Antoni tidak diciptakan, dan Antoni juga lahir di sini. Seperti semuanya kita lahir di sini. Dan Kabalis menyebut sang pencipta karena hal ini sangat mudah untuk kita merasakan dalam pikiran dan hati kita, di mana kita berada di realitas yang kita tidak ciptakan, dan ada sesuatu yang menciptakan ciptaan ini, dan kita tidak menciptakan diri kita sendiri, dan tentu saja ada sesuatu yang menciptakan hal ini semua. Dan kekuatan ini yang di dalam kearifan Kabbalah disebut sang pencipta. Dan semua ini mulai dari suatu pikiran dari sang pencipta untuk menciptakan ciptaan, dan untuk mengisi ciptaan ini dari kenikmatan dengan kenikmatan yang terbatas, dengan kebahagiaan yang terbatas. Dan Mutlu itu terdengar sangat bagus.
juga kita lihat dunia ini sangatlah bertolak belakang. Kita semua di sini dan juga tentunya kita melihat dari buruk ke semakin buruk dari generasi ke generasi berikutnya, dan rasa sakit ini sangat tidak bisa kita tahan lagi. Jika kita lihat selama sejarah hanyalah perkumpulan dari penderitaan ke satu ke penderitaan lainnya, dan ciptaan ini mulai dari semua makhluk hidup di dalam kebahagiaan, dan untuk melakukan hal ini dalam keadaan yang terbatas. Dan kalian bertanya, jika kita semua di karya Kabbalah, mengapa ada penderitaan di hidup ini? Kenapa kita bisa semua bahagia dan menikmati hidup sepenuhnya yang nyaman? Tapi ada suatu alasan kenapa hal ini seperti tidak menyenangkan, dan kita akan melihat ini dalam pelajaran ini. Dan ide awal dari penciptaan adalah untuk menciptakan sesuatu yang sempurna, dan hal yang seperti itu diciptakan di awal penciptaan. Dan mereka ingin di ciptaan ini 8 miliar orang yang ada di bumi ini, dan sebagai ciptaan saya ingin dipenuhi oleh kenikmatan, dan saya ingin mendapatkan ini tidak terbatas. Dan ini adalah fase awal di mana kita semua diciptakan, mana hal yang saya percaya bagaimana kita merasakan penderitaan yang ada di dunia ini. Dan Kabbalis ada memiliki pendekatan yang berbeda, dan Kabbalis kita ada hal tak terbatas, dan kadang-kadang di buku disebut surga, dan kita akan menyebut keadaan pertama dari ciptaan. Dan menurut ciptaan pertama ini, sang pencipta telah menciptakan segalanya yang sempurna, dari hal yang kenikmatan tidak terbatas. Yang masalah yang ada di sini adalah kita tidak merasakan hal ini, dan untuk meraih keadaan pertama yang awal ini, situasi awal ini, untuk meraih kesempurnaan ini, sang pencipta memiliki suatu rencana, ya, bagaimana kita untuk mendidik anak kita ini. Apa yang bisa bisa dilakukan untuk ciptaan ini, sehingga ciptaan ini bisa sebijak saya, sehebat diri saya, dan tidak akan merasa kurang dari diri saya. Dan sang pencipta menginginkan kita ke sekolah, dan sekolah ini disebut dunia ini, dan sangat sudah dipercaya. Ya, gimana sekolah nanti dia, gimana setengah lah. Ya, jika proses perkembangan kita di dunia ini, kita harus melalui, bukan ya, setengah-setengah. Kita harus penuhnya perkembangan yang sepuluhnya untuk menjadi apa yang dia ciptakan di awal sini. Dan apa yang dia lakukan adalah dia menciptakan penciptaan ini di hal yang sempurna, dan dia melakukan suatu trik dalam diri kita, dan dia memutuskan untuk membawa kita turun ke tingkatan di dunia ini. Biar saya kabar sini, di mana sedikit demi sedikit kita tidak merasakan sang pencipta, dan kita tidak merasakan dia semakin dikit, di mana di awal kita merasakan sang pencipta 100%, dan sedikit demi sedikit di mana kita turun di bumi ini, kita tidak merasakan sang pencipta perlahan-lahan dari 100%
kita 80%, 60, 40, 20%, dan turun sampai 0%, di mana kita di dunia ini, di mana kita tidak bisa merasakan sang pencipta. Kita berada di sini, ya, seperti semua manusia yang ada di dunia ini, Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Amerika Selatan dan Utara. Kita tidak tahu dan kita hanya di sini. Dan kita tidak memiliki sensasi terhadap sang pencipta. Dan penciptaan awal ini, dari titik ini, di dalam diri kita ada suatu sensasi. Dan sensasi ini disebut adalah titik di dalam hati. Dan titik di dalam hati ini adalah bagian dari sang pencipta yang beresonasi dalam perasaan kita. Dan dalam perasaan ini adalah yang memungkinkan kita untuk bertanya dan memikirkan mengenai pertanyaan mengapa kita hidup, apa arti dari hidup saya, apa yang saya berikan untuk diri saya atau kepada orang lain di hidup saya, untuk apakah hal ini semua, apa yang akan saya dapatkan dari hal ini semua. Kita semua lahir melalui versi ini, apakah kita muda, sudah tua, kita hanya akan mati ya, seperti binatang dan seperti tumbuhan lainnya. Dan inilah hidup kita ini. Tetapi di saat titik di dalam hati ini telah muncul di dalam diri kita, hidup kita tiba-tiba akan menuju jalan yang baru, dan kita akan memikirkan hal-hal yang tidak kita pikirkan sebelumnya. Sebelumnya kita memikirkan bagaimana hidup kita sangat indah, dan sekarang kita berpikir apakah saya bisa menikmati hidup yang layak, apakah ada hal sebutan hidup yang layak di mana kita hidup. Kita tidak adalah seperti itu, dan adalah rahasia besar yang akan kita lihat di hari ini. Dia di mana saat kita diciptakan, semua dari kita hanya menginginkan satu hal. Kita ingin mendapatkan kepuasan, kita ingin bahagia, kita ingin mendapatkan hal yang kita inginkan dan merasa bahagia dan merasa penuh sepenuhnya dan sempurna. Dan di mana karena esensi kita diciptakan sempurna, dan seluruh hidup kita ingin mendapatkan kepuasan, untuk kebahagiaan dan kesenangan, karena kita diciptakan seperti itu pada awalnya. Dan mengapa kita tidak bisa bahagia? Kenapa ada semua drama yang disebut ingin bahagia dan terpuaskan hidup kita ini? Kenapa kita tidak bisa menjalani hidup ini bahagia dan seperti orang-orang lainnya? Dan alam ini sangat aneh, dan seluruh kita adalah keinginan untuk menerima dan kita bisa sebut ini adalah suatu vessel untuk menerima kepuasan, dimana kita percaya akan membuat kita bahagia. Dan kadang-kadang kita mendapatkan apa yang ingin buat kita bahagia. Kita mengejarnya, kita contohnya mencari karir, mobil, rumah, atau kita ingin menjadi bisnismen yang sukses atau artis yang sukses. Kita menjadi apa yang kita inginkan, tapi kita pada tahu hal ini tidak akan bertahan lama, karena kita adalah keinginan untuk menerima kepuasan, kenikmatan, keinginan untuk menerima kenikmatan. Dan permasalahan dari ini adalah di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, atau kenikmatan ini yang kita inginkan, dan kita sebut ini keinginan untuk menerima. Di saat kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kepuasan yang kita inginkan, yang terjadi adalah
kenikmatan mengisi keinginan yang kita miliki dari kepuasan ini, dan kita berakhir di mana kita tidak merasakan apapun lagi. Seperti saat kita lapar, kita makan. Di saat kita meraih suap pertama, di saat kita suapan kedua, ketiga, keempat, kepuasan kita rasakan mulai menurun, dan rasa yang kita rasakan berkurang setelah gigitan pertama dan kedua. Iya, tapi dengan kita memakan es krim ini, kita merasakan es krimnya, rasanya semakin berkurang dan berkurang sampai titik di mana Anda tidak merasakan es krim ini lagi. Jadi yang terjadi, kita ingin es krim, kita mendapatkannya, dan pada saat kita setelah mendapatkan apa yang kita inginkan, dan setelah merasakan dari kenikmatan apa yang ingin kita rasakan, hal ini menghilangkan keinginan yang kita inginkan karena kepuasannya sudah kita dapat. Dan kehidupan kita ini hanyalah dari keinginan dari satu ke yang lainnya, dan berharap dan kita untuk agar dipenuhi, dan akan berulang dan berulang terus, karena ada satu formula di dalam seluruh hidup kita ini. Makanya hidup kita seperti satu kehancuran, karena dari formula ini adalah memuaskan bahwa kita tidak akan pernah puas atau terpuaskan. Ini hal yang tidak mungkin, apalagi dengan hal ini, di mana keinginan dan kepuasan memenuhi satu sama lain, dan tidak ada dari hidup ini yang kita bisa raih dengan kebahagiaan dengan cara seperti ini. Ini hal yang tidak mungkin. Hukum malam ini adalah hal yang sangat penting, karena ini memungkinkan kita untuk mengerti dari masalah yang kita miliki. Dan setiap saat kita ingin memenuhi diri kita dengan kepuasan yang lebih, di mana kita ingin memuaskan diri kita dengan semua kenikmatan yang ada, dengan apa yang semua yang kita inginkan, kita mulai merasakan dan mengerti bahwa tidak semua ini tidak akan membuat kita bahagia, karena keinginan dan kepuasan mereka membedakan satu sama lain. Jadi Anda hanya merasakan dari titik 0, bukan hanya 0, tapi Anda akan dari titik minus, karena Anda sudah mengeluarkan uang dan waktu dan tenaga untuk mendapatkan sesuatu, dan kepuasan ini tidak berlangsung lama. Dan ya, kalian membangun semua impian ini hanya keinginan Anda. Setelah kalian membangun bisnis, ya kalian membangun ini karena ya kalian telah membangun saja gitu. Dan keinginan dari ini semua adalah hari ini karena kita semua ingin membuat perhitungan yang berharga, dan perhitungan ini adalah apakah yang harus kita kejar, apa yang harus saya kejar di dalam hidup ini, sehingga hidup saya sangat berharga. Karena formula ini kecil ini tidak akan memberikan Anda apapun di hidup ini, dan pada saat di seluruh manusia mengalami semua hal ini, dan manusia ini adalah dari event-event ini, dan kita memiliki pertanyaan yang sangat dalam ini di dalam titik dalam hati kita ini, karena kita tidak bosan dari semua penyediaan dari keinginan dan kepuasan, dan hal ini berkembang dalam hidup kita, dan ya kita merasakan bahwa kita tidak bahagia. Saya telah mendapatkan semuanya, tapi saya tetap tidak bahagia. Makanya
mungkin kalian melihat kadang orang kaya dan orang terkenal tiba-tiba mereka depresi dan penyalahgunaan alkohol dan obat-obatan. Orang-orang tidak mengerti kadang-kadang mengapa orang-orang ini masuk dalam depresi. Mereka punya uang, punya tampang yang bagus, kalian memiliki semuanya, tetapi kenapa mereka tidak bahagia? Dan kadang-kadang orang-orang di jalan tidak mengerti mengapa orang-orang yang terkenal dan kaya ini mereka dalam depresi. Dan jika saya memiliki semuanya, tetapi saya tidak mempunyai keinginan apapun, berarti saya tidak bisa mendapatkan kepuasan dari apa yang saya inginkan. Karena saya tidak mengejar apapun. Kalau saya ingin lapar, saya saja makan saja. Karena tidak keinginan di dalam diri saya untuk mendapatkan kepuasan yang lebih. Dan karena saya tidak bisa dapatkan. Dan ini adalah hal yang sangat penting. Dan contohnya orang yang kurang tidak bisa mendapatkan keinginan lebih dari semangkuk sup, karena dia tidak bisa mendapatkan hal yang ini setiap saat. Dan untuk mendapat kebahagiaan, yang terpenting adalah untuk mempunyai keinginan yang sangat besar. Dan trik di dunia ini adalah, dan jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, kita pada akhirnya akan merasakan suatu hal yang kosong, kurangnya dari pemuasan yang kita dapatkan di hidup ini, membuat kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan. Kita selalu merasakan sebagai setengah gelas yang terisi. Sensasi yang muncul dalam diri kita mulai mempertanyakan dan menghasilkan titik di dalam hati ini. Titik di dalam hati. Dan dia mulai bertanya pertanyaan ini. Apakah arti dari hidup saya ini? Mengapa saya hidup? Dan pada saat titik ini, jika ada pertanyaan, tidak pertanyaan, dan ini adalah situasi ini, dan ini adalah di mana manusia tidak bisa bahagia dengan keadaan ini. Mari kita lihat perkembangan secara historis, bagaimana manusia secara spesies telah berkembang, di mana kita berada di titik ini sekarang. Sekali lagi, mari kita gambar untuk diri sendiri. Bagaimana Sang Pencipta menciptakan kita di dunia yang tidak terbatas. Disebut terbatas karena kebahagiaan yang ada di sini tidak terbatas. Di mana kita awalnya diciptakan, dan di pikiran Sang Pencipta kita bisa di sana. Tetapi ini tidak penting apakah kita di sana menurut pikiran kita, dan tetapi di dalam diri kita tidak berada di sana. Dan di Karaham Kabbalah ini adalah di mana kita akan kembali ke titik itu. Nah, di sana gimana kita turun di dunia ini, di mana kita sebut dunia ini, dan apa yang kita miliki di sini adalah titik di dalam hati ini yang mempertanyakan mengapa kita hidup. Dan dari titik ini ke atas, kita bisa membicarakan mengenai perkembangan dari manusia. Dan sejarah manusia mungkin yang Anda telah pernah baca, mungkin dari Big Bang, dan dari situ realitas telah berkembang di titik batuan yang tidak bergerak, vegetasi dan binatang. Dan dari 4 fase penciptaan ini, mulai dari still, vegetasi, animat dan manusia. Dan kita lihat dari galaksi, planet semua, dan dari level berikutnya adalah
tumbuh-tumbuhan, dan setelah vegetasi level ini telah berhenti tumbuh, dan yang akan bangun yang 7 tahun berikutnya adalah dari level binatang, dan dari level binatang telah diciptakan, yang berikutnya adalah level manusia. Dan jika lihat dari perkembangan manusia ini, dan manusia juga berkembang melalui 4 titik ini, di mana kita berkembang dari pada awalnya. Mari kita bikin jalur sejarah dan umat manusia. Kita telah berada kira-kira 800.000 tahun. Baiklah, kita mulai. Oke, kita mulai time scale dari perkembangan manusia. Perkembangan umat manusia. Ya seperti perkembangan historis. Kita juga mulai perkembangan kita dari still level, dan still level ini adalah juga disebut adalah hal yang tidak bergerak. Dan kita mulai perkembangan kita mulai dari apa yang kita butuhkan di hidup ini, dan apa yang kita butuhkan untuk bertahan hidup. Dia seperti semua makhluk hidup, dan ini adalah hal yang disebut hal yang tidak bergerak. Ya, seperti kayu atau hal yang tidak bergerak lainnya. Atomnya berusaha untuk menjaga bentuk yang ada. Jadi hal-hal yang tidak bergerak ini yang disebut S, still level, hal-hal yang tidak bergerak. Contohnya dari keinginan manusia adalah mungkin keluarga, makanan, dan seks. Dan seperti binatang juga membutuhkan hal ini, binatang juga membutuhkan hal ini. Jadi generasi-generasi berikutnya bisa berlanjut, dan perkembangan berikutnya dari level tidak bergerak ini, kita memiliki suatu fase baru di umat manusia ini, dan ini adalah keinginan untuk menjadi kaya. Kita menjadi kaya raya, kita ingin mempunyai hal-hal yang lebih banyak daripada orang lainnya. Dan keinginan ini disebut keinginan dari vegetasi, di mana kita ingin level vegetasi, di mana kita menjadi kaya, dan orang-orang kaya ini hidup di vegetasi level, dan orang-orang kaya mereka hidup di level manusia, dan mereka hanya hidup di level vegetasi. Ya seperti tanaman yang ingin lebih tinggi daripada tangan lainnya. Saya ingin lebih tinggi daripada hal-hal lainnya, dan ini adalah keinginan untuk menjadi kaya. Dan keinginan yang berikutnya adalah kita memiliki keinginan untuk kekuatan atau kehormatan atau kontrol dari seperti politisi, artis-artis, orang-orang terkenal yang memiliki pengaruh di dalam societies manusia, dan kita sebut ini keinginan binatang atau kontrol. Dan pada akhirnya kita memiliki tingkatan keberadaan yang ada di manusia ini, mulai di Babylon, dan inilah sains. Dan tiba-tiba manusia ingin mengetahui hal ini bekerja, bagaimana dunia bekerja, mengapa matahari terbit dan terbenam, mengapa bulan berada di sini dan tidak di sana, dan ingin mengetahui mengapa tumbuhan tumbuh seperti ini, dan mengapa kadang-kadang di bulan-bulan tertentu dingin dan di bulan-bulan tertentu panas. Dan tiba-tiba kita ingin mengetahui bagaimana semua ini berfungsi, dan hal ini disebut sains. Dan tingkatan manusia atau keberadaan manusia ini adalah pertanyaan dari kehidupan ini,
dan kita ingin mengetahui apa dari tujuan hidup ini, dan ini disebut sains. Dan ini adalah di mana kita berada sampai 1980 atau 1990, dan semua perkembangan ini melalui ribuan tahun dari perkembangan umat manusia hanyalah satu drama ke drama lainnya yang memungkinkan kita untuk lebih nyaman dalam hidup ini. Dan tiba-tiba kita datang di abad 21 ini dan kita berpikir kita telah melalui semua proses ini dan kita masih merasakan bahwa kita tetap tidak bahagia, dan kita tidak tahu apa yang kita dapatkan dan bagaimana kita telah menggunakan bumi ini sepenuhnya. Dan datanglah abad 21 ini dan berpikir dan merasakan bahwa kita tidak peduli tentang apapun, tentang apa yang kita rasakan pada saat ini, bagaimana kita bisa menjadi bahagia saat ini. Dan ini memicu pertanyaan mengapa kita hidup di dunia ini. Dan dari titik ini perkembangan manusia dari titik egoistik atau egoism, di mana hal ini mendorong kita untuk berkembang terus dan terus sampai kita mendapatkannya, sampai suatu titik di mana kita tidak bisa berkembang lagi. Dan anak saya ingin hidup di telepon mereka. Kita selalu ngecek handphone kita ini. Apa yang kita lakukan? Kita hanya berubah orang yang sangat society global yang sangat menyedihkan, karena kita tidak bisa menemukan cara untuk menjadi bahagia lagi. Dan semua proses yang telah kita jalani ini adalah dari perkembangan dari ego kita ini. Dari generasi satu ke generasi berikutnya, kita menjadi makin egois karena kita ingin mendapatkan lebih dan lebih dan lebih. Dan kita berada di titik ini setelah 2 perang dunia dan kolaps dari keadaan lingkungan, dan mungkin adalah perang dunia ketiga, dan societas dari barat turun dan membawa kita ke perkembangan terakhir dari manusia. Dan fase terakhir ini disebut fase spiritual, di mana kita ingin mengetahui apa arti dari hidup kita ini di sini. Apa arti dari hidup kita di dunia ini? Kita ingin mengetahuinya, kita ingin meraihnya. Mengapa kita hidup di sini, di hidup kita ini? Dan dengan melakukan hal ini, spiritualitas ini akan membawa kita ke kesadaran yang lebih tinggi, kesadaran kita berkembang, dan akan membawa kita kembali ke kesempurnaan. Dan kesempurnaan ini bisa akan diraih dengan usaha kita untuk meraih kesempurnaan ini. Dan perlahan-lahan dari titik di dalam hati kita ini, kita harus kembali merangkak ke atas seperti kita awalnya diciptakan, di mana kita memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan kita berada di sana bersama Sang Pencipta sebagaimana kita ciptakan pada awalnya. Dan kita telah mengalami hal semua ini untuk meraih kesempurnaan ini di titik ketiga ini, dan untuk meraih ini dengan usaha kita sendiri, ya. Dan kita telah untuk berusaha untuk meraih ini. Bukan hal yang diberikan oleh orang lain, tetapi kita sendiri yang membangun realitas ini,
di mana realitas ini disebut adalah realitas spiritual, di mana kita bisa meraih kesadaran yang lebih tinggi dan menjadi bersama Sang Pencipta dan menjadi partner dengan Sang Pencipta. Dan sensasi ini kita raih dalam hidup ini di saat kita hidup di dunia ini, di mana kita disebut titik di dalam hati. Kita harus meraih titik dalam hati ini dan menaruhnya ke hal yang benar. Dan seluruh penciptaan ini dan seluruh umat manusia pada akhirnya harus kembali ke titik ini lagi. Semua harus kembali ke titik ini, di mana setiap orang harus berusaha untuk kembali ke titik ini, untuk membangun kesempurnaan ini lagi. Dan ini disebut adalah tujuan dari hidup kita ini. Dan kita mulai dari titik dari titik di sini disebut dunia tanpa batas. Dan sekarang kita berada di dunia ini, di bawah sini, dengan titik di dalam hati kita ini, dan poin ketiga ini adalah di mana kita harus berada, atau kita bisa sebut juga rumah. Baiklah, apakah ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, saya ingin mengetahui apakah di dalam pikiran Sang Pencipta, apakah kita memiliki suatu kesadaran mengenai keberadaan kita. Kita harus mengetahui bahwa Sang Pencipta adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaan. Dan ini adalah existence sangat berbeda. Dan kita sebagai ciptaan, kita harus meraih suatu keadaan di mana kita mengetahui bagaimana Sang Pencipta berpikir, dan kita harus meraih atribut yang dimiliki, dan kita harus mengerti mengapa Sang Pencipta melakukan apa yang dilakukan. Ya seperti halnya anak kecil, kadang-kadang anak kecil tidak mengerti mengapa anak kecil tidak mengerti apakah yang orang tua kita lakukan di dalam kita, seperti pergi ke sekolah. Kenapa kita harus pergi sekolah, kenapa kita harus makan, dan pada saat kita dewasa dan kita mulai lebih besar dan kita bertanya ke orang tua kita mengapa mengapa saya melakukan hal ini atau hal lainnya. Dan ini adalah dimana kita tumbuh seperti seperti anak, tumbuh menjadi seperti orang tuanya, mereka menjadi kuat dan seperti Sang Pencipta. Dan di realitas Sang Pencipta, kita juga harus melalui fase-fase perkembangan untuk menjadi dewasa. Dan di saat pendewasaan kita ini, kita mulai meraih apa yang Sang Pencipta inginkan untuk diri kita ini dan mengapa Dia melakukan hal ini untuk diri kita. Dan kembali ke pertanyaan Anda, untuk meraih tingkat kesadaran ini adalah meraih apa yang Sang Pencipta lakukan untuk diri kita agar kita bisa kesempurnaan di realitas ini, dan di realitas ini sebagai partner dan sebagai individual yang aktif untuk meraih hal ini. Dan jika hal tidak jelas, beri saya tahu. Tidak ada pertanyaan berikutnya. Baik, dan kita akan bikin sesi Zoom. Dan kita bisa melihat teman-teman, dan kita akan bisa bertanya dengan teman-teman dan kita bisa menjadi lebih interaktif karena kita bisa melihat satu sama lain. Dan apa yang harus kita lakukan di sini, seperti yang Anda bisa lihat, gimana kita kembali dari dunia ini ke dunia ini. Kita sebut dunia ini
kita nyebutlah tingkatan kesadaran, di mana yang kita rasakan dari 5 indera kita miliki. Kemudian kita merasakan realitas. Dan apa yang sebenarnya kita inginkan adalah tingkatan kesadaran yang lebih tinggi, di mana kita bisa merasakan dan terhubung dengan Sang Pencipta di tingkatan kesadaran lebih tinggi. Baiklah, dan Sang Pencipta adalah, menurut apa yang para Kabali telah deskripsikan, adalah hal yang sempurna, dan di dunia ini tidak merasakan hal yang sempurna apapun di dunia ini. Tapi alasan ini adalah ketolak belakangan dari kesempurnaan ini. Tetapi dari sini kita bisa mulai berkembang, dan dari keinginan mengapa kita ada di titik ini dan bagaimana kita bisa keluar dari titik ini. Karena penderitaan yang kita rasakan dan kekosongan yang kita rasakan ini adalah hal yang mendorong kita untuk menjadi dan mulai bertanya mengapa saya, dan mungkin kalian telah menanyakan hal yang sama, kenapa diri saya mengenal ini. Ya, karena setiap orang akan memiliki pertanyaan ini pada suatu saat, karena kita perlu kembali di titik awal dari penciptaan ini, di mana kita harus membangun penciptaan ini dengan diri kita sendiri. Dengan membangun kesempurnaan ini dari diri kita sendiri, kita bisa meraih pikiran dari penciptaan. Dan seperti pada saat kita mulai tumbuh, kita tidak merasakan apakah jadi ayah itu. Tetapi pada saat kita menjadi orang tua, kita baru mengerti apa artinya untuk menjadi orang tua. Dan ini adalah titik kritikal untuk mengerti pikiran dari orang tua kita ini. Dan pada saat kita menjadi orang tua, kalian akan mengerti apa yang orang tua lakukan dari diri kita. Kadang-kadang kalian tidak mengerti, dan tentu saja saya bicara tentang orang tua yang baik. Kita memiliki beberapa pertanyaan tambahan. Satu pertanyaan, pada saat kita membentukkan keinginan kita, apakah kita selalu menggunakan pikiran kita untuk berkembang, untuk keinginan kita, dan apakah natur akan mengubah hal kita? Oke, mari kita bisa lihat. Oke, hal ini bagus, kita memiliki titik di dalam hati, dan titik di dalam hati ini adalah suatu hal yang kecil. Nah, apakah titik di dalam hati ini, ini adalah hati kita, dan ini adalah titik di dalam hati. Ya, ini titik yang sangat kecil, dan hati ini adalah seluruh keinginan saya yang saya miliki. Ini bukan yang flash, tapi ini keinginan. Dan titik dalam hati ini adalah percikan di dalam kita yang terhubung dengan Sang Pencipta. Dan ini adalah titik di mana kita terhubung dengan Sang Pencipta, mana bos dari semua bos. Dan ini adalah titik yang sangat kecil, dan jalur yang sangat kecil dan tipis. Karena keinginan kita lainnya lebih besar daripada titik dalam hati ini. Dan untuk dari diri kita, untuk keluar dari keinginan dari yang ada di dunia ini, dan untuk mengejar perkembangan dari titik di dalam hati ini, dan tujuan dari titik di dalam hati ini, kita harus bekerja untuk di dalam keinginan dalam diri
keinginan dalam hati kita ini. Jadi dari percikan yang kecil ini kita bisa menjadi api yang besar dan membara. Dan awalnya dimulai dari mengapa saya hidup ini. Dan setelah dari pertanyaan ini dan kita mulai bertanyakan hal ini, dan kita akan mengejarkan hal-hal lain ini, dan kita ulang lagi setelah 5 atau 10 tahun lagi kita mempertanyakan hal yang sama, dan kita mengejar hal-hal yang untuk membuat kita bahagia. Dan antisipasi dari kebahagiaan ini adalah membuat kita bahagia, tetapi kita tidak pernah bahagia sepenuhnya, tetapi kita menjadi bahagia karena berusaha untuk meraih kebahagiaan ini untuk menjadi bahagia. Saya pikir saya akan menjadi bahagia jika saya mendapatkan hal ini, seperti mobil atau apapun, dan hal yang kanak-kanakan, ya seperti kita lihat aja. Dan titik dalam hati ini untuk berkembang membutuhkan beberapa hal untuk saya menemukan titik dalam hati ini. Saya membutuhkan lingkungan yang bagus, dan seperti di hidup kita ini kita melihat dari pengaruh dari film, dari TV atau movie dari film Hollywood, dan hal ini mengaruhi dari keinginan saya. Keinginan saya miliki bukanlah keinginan saya yang miliki. Saya merasakan keinginan ini karena saya melihat dari hal lain dan saya ingin menginginkannya. Jika kalian pikirkan, jika kita hidup di suatu pulau dan kita tidak mengetahui apa yang orang-orang kejar dalam hidup ini, dan kita tidak mengetahuinya, kita hanya hidup di pulau di pasir putih dengan pohon kelapa, pisang, dan pita coladas, dan dan kita tidak mengejar uang, ketenaran, kehormatan, karena kita tidak mengetahui tentang hal ini. Kita hanya pergi berenang, bersantai di pantai, makan di saat kita lapar, dan sudah. Dan kita membuat hidup yang tenang. Tetapi di mana kita hidup, di mana kita melihat orang-orang punya hal ini, oh saya juga punya iPhone, oh saya ingin punya mobil ini juga, saya juga ingin punya rumah itu. Apakah Tuan Jones yang punya di seluruh rumah saya ingin punya 2 kali lebih banyak daripada mereka, karena dari nature kita adalah egois. Kita ingin mendapatkan apa yang kita inginkan, dan lingkaran gelap ini seperti anjing yang mengejar ekornya, karena hal ini adalah hal yang berputar dan tidak ada akhirnya. Dan semua konflik-konflik yang kita miliki adalah karena seorang menginginkan hal yang lebih dari lainnya. Mereka ingin lebih kaya, mereka ingin lebih terkenal, mereka ingin dunia menjadi seperti yang dia inginkan. Dan kemanusiaan melalui perang yang satu ke perang lainnya, karena ini adalah natur dari egois ini. Dan kalau apa yang perlu kita lakukan adalah kita punya titik di dalam hati ini, dan ini adalah titik pertama yang mendorong kita untuk mempertanyakan hidup kita ini, dan kita ingin membuat titik ini menjadi yang lebih berarti, dan kita harus mengembangkan titik ini. Dan ini adalah keinginan untuk spiritualitas, untuk keberadaan yang lebih tinggi. Dan kita ingin berada di titik yang lebih tinggi. Saya ingin hidup saya
berada di suatu tujuan hidup di mana kita ingin sama dengan seperti Sang Pencipta. Dan titik dalam hati ini harus menemukan titik di mana kita seperti Sang Pencipta dan hidup di dalam keberadaan yang lebih tinggi ini. Dan untuk berada di lebih tinggi, kita harus merasakan pengaruh dari hal ini. Ya, sepertinya TV dan media mengaruhi hal kita. Dan sekarang saya membutuhkan pengaruh dari luar yang positif untuk perkembangan spiritual saya. Dan kita akan melihat ke hal yang lebih detail ini lebih lanjut. Cornbread Junior. Dan apa yang kita ingin lakukan sekarang adalah mempunyai keinginan ini untuk spiritualitas, dan kita ingin mengembangkannya dengan melakukan tindakan-tindakan di dalam sininya, dan pikiran juga. Dan untuk mengembangkan keinginan, saya membutuhkan pikiran. Saya juga membutuhkan aksi. Kita hanya bisa berpikir dan kita melakukan aksi-aksi. Di mana dunia adalah dunia di mana kita harus melakukan sesuatu. Dan kita harus melakukan sesuatu untuk mengembangkan keinginan, dan ini membutuhkan pemikiran yang dalam, dan kita membutuhkan sesuatu yang disebut juga niat, dan kita akan diskusikan ini lebih lanjut. Keinginan, niat, dan aksi. Apakah jiwa ini hal yang internal, tidak berbatas? Tentu saja. Apakah arti dari tak terbatas? Ini adalah titik di mana yang telah saya raih, di mana titik ini suatu hal yang konstan. Dan tujuan dari hidup ini adalah untuk meraih keadaan sempurna ini, dan titiknya adalah titik yang konstan. Titik konstan dari kehidupan ini. Ya. Dan ini adalah keadaan konstan dari keberadaan kita. Dan sensasi dari kehidupan kita konstan ini disebut adalah jiwa. Dan jiwa ini, tapi saya tidak merasakan keberadaan yang konstan ini, dan apakah itu jiwa, tetapi saya tidak merasakan jiwa ini. Apakah ini artinya saya tidak memiliki satu jiwa? Baiklah. Dan keadaan konstan di keberadaan kita ini dan sensasi ini disebut adalah jiwa. Dan jika kita tidak hidup di sini, apakah artinya kita tidak memiliki jiwa? Kita tidak punya jiwa. Kita harus bikinnya. Dan agama-agama dan belajar lainnya, kalau kita punya jiwa, bla bla bla. Tapi apakah kalian merasakan kalian memiliki jiwa di hidup ini? Apakah yang kalian rasakan? Kita hanya merasakan antara baik atau buruk, dan tidak ada di antaranya. Merasakan baik atau buruk. Dan di manakah jiwa ini? Dan tidak ada di sini. Karena kita tidak memiliki jiwa ini. Dan tujuannya adalah untuk membangun jiwa ini, di mana Sang Pencipta menciptakan semuanya dari ketidakberadaan.
dan kita harus membangun jiwa ini dari ketidakberadaan juga. Dan ini adalah titik konstan dari keberadaan yang konstan dan harus terjadi di mana kita bahagia mengapa kita berada di titik ini. Kita tahu bahwa agama-agama dan ajaran-ajaran lainnya mengarahkan orang bahwa suatu hal akan terjadi setelah kita mati. Dan di dalam kearifan Kabbalah kita melihat hal yang sangat realistis. Tidak ada yang terjadi di saat kalian mati. Hal yang harus terjadi di saat kalian hidup di dunia ini. Karena tujuan dari hidup ini adalah untuk membangun tempat berikutnya. Bagaimana kalian bisa membangun keberadaan yang lebih tinggi jika kalian tidak mempunyai fondasi untuk hal ini? Dan seluruh fondasi dan infrastruktur ini harus terjadi di dunia ini. Dan fondasi ini pada awalnya adalah dari titik dalam hati ini. Dan seseorang yang memiliki titik dalam hati ini, yang memiliki pertanyaan-pertanyaan apakah dari hidup saya ini, harus mulai untuk mencari dari arti hal ini. Dan dari pencari ini mereka akan menemukan kearifan Kabbalah. Dan tidak ada kearifan lain yang bisa menjawab dengan titik sedetail ini. Dan di mana kita bisa mencari titik keberadaan kita yang konstan, yang disebut adalah titik spiritual, di mana hal ini berada di luar tubuh kita ini, dan kita harus meraihnya di saat kita hidup di badan ini. Jadi kita bisa meraih dua hal di hal yang sama. Dan kita memiliki badan ini pada suatu saat, dan bersamaan kita juga membangun jiwa ini. Dan ini di mana kita bisa merasakan Sang Pencipta. Dan bagaimana kita untuk meraih apa yang Sang Pencipta pikirkan adalah dengan melakukan apa yang telah Dia lakukan mulai dari awal dan membawanya kesempurnaan dengan bantuannya. Dan bagaimana kita telah melakukan hal ini semua, bagaimana Dia melakukannya, dan Dia 100% benar dengan melakukan hal ini. Dan pertanyaan berikutnya, bagaimana jiwa ini berkomunikasi? Bagaimana jika kita tahu apakah jiwa kita ini berkembang? Jika ingin mengetahui apakah jiwa kita berkembang, kita harus mengetahui sensasi awal dari perasaan spiritual. Dan jika kita tidak ada di sana, kita tidak hal yang harus dibicarakan. Jika kalian tidak merasakan hal ini, karena sensasi ini bukan dari kata-kata. Dan titik ini adalah batasan. Dan batasan ini adalah seperti tembok, yang dimana kita membuat kita tidak merasakan spiritualitas. Dan ini adalah batasan ini. Dan batasan ini harus kita lampaui. Dan kita harus melampaui batasan-batasan ini, sehingga kita bisa memasuki keberadaan yang lebih tinggi. Dan hal ini bisa dilampaui dengan mengembangkan titik di dalam hati yang kita miliki. Dan kita harus melampaui batasan-batasan ini. Dan saat kita telah mengembangkan titik dalam hati ini, saat kita meraih sensasi spiritual yang pertama, kita akan mengetahui apa yang terjadi di bagian ini, di atas batasan yang kita miliki di dunia spiritual. Dan penjelasan yang kita miliki ini untuk merasakan struktur dari ini, dan ada mekanisme yang ada di seluruh realitas ini, dan saya berada di mekanisme ini. Dan di dalam sistem ini saya harus
membangun hidup saya ini. Seperti di bumi ini, kita harus membangun hidup kita yang kita miliki. Kita berkembang, kita pergi sekolah, kita belajar membaca dan menulis, kita mendapat suatu pekerjaan, kita mencari mata pencaharian, dan kita menjaga keluarga kita, menafkahi keluarga kita, dan hal yang sama juga di dunia spiritual. Kita harus mengembangkan diri kita ini di spiritualitas. Bagaimana juga hidup kita di dunia ini hanyalah suatu fase-fase yang kita lalui sebelum kita lahir, hidup dan mati, seperti layaknya anjing atau kucing, hidup, mati, hidup, lahir, hidup dan mati. Dan manusia adalah suatu yang disebut seperti sang pencipta. Hari kita di punya berikutnya kita akan bicara tentang Adam. Dia adalah seorang orang pertama yang merasakan realitas yang lebih tinggi ini, dan seluruh penciptaan ini datang dari Adam sebagai orang pertama yang telah merasakan realitas yang ada yang pertama ini. Dan ini adalah pelajaran yang telah dia berikan. Tapi jika kita tidak merasakan spiritualitas, kita hanya hidup seperti binatang. Setelah mati, apakah kita ingin mati dan masuk liang kubur, dan ya sudah, segitu saja. Dan itu bagus untuk meraih jiwa ini. Itu saja. Dan apakah ada pertanyaan lain atau nih? Ada berapa orang hari ini? Ada kayak menonton kita? Ada 14 orang menonton kita hari ini. Tidak hal yang satu buruk. Dan kita harapkan angka akan tumbuh. Dan di generasi kita ini, kita bisa merasakan bahwa setiap orang merasakan krisis secara kualitatif, dan manusia ingin berkembang. Manusia ini tidak membuat kita bahagia, dan dunia ini tidak hal yang memuaskan. Dan saat kita merasakan adakah masa depan yang cerah, dan pertanyaan ini mengembangkan hal kita jauh lebih lanjut, dan orang-orang lainnya akan mempunyai pertanyaan yang sama. Dan saya harap pertanyaan yang kedua ini, pelajaran yang kedua ini memberikan fondasi mengapa kita ciptakan, apakah natur yang kita miliki, dan seseorang tidak bisa menjadi bahagia di dunia ini karena keinginan yang mereka miliki, karena keinginan yang kalian ada, dan kepuasan yang kalian dapatkan mendiadakan satu sama lain. Dan dengan mengetahui hal ini, bagaimana hidup ini bekerja dan berjalan, kita bisa mulai berpikir dan berkontemplasi untuk meraih suatu hal yang lebih besar. Dan ini adalah dimana titik dalam hati ini bisa kalian gunakan untuk meraih hal yang lebih tinggi, untuk hal-hal yang lebih tinggi, di mana hal tidak berakhir, di mana keberadaan yang lebih tinggi ini akan memberikan pengakhiran dari semua konflik yang ada, dan jalan tengah, karena kita memiliki keberadaan yang lebih tinggi, kesadaran yang lebih tinggi. Dan pelajaran yang ketiga adalah dari sejarah dari kearifan Kabbalah. Dan kita ciptakan dari spiritualitas dan dibawa ke dunia ini, dan kita harus bangun kembali ke dunia spiritual dengan usaha kita ini, di mana kita bisa bebas dari keinginan egois kita ini, dan menjadi seperti sang pencipta dari kualitas.
dan bagaimana seorang datang dari kearifan Kabbalah ini, dan bagaimana kearifan ini telah berkembang dari generasi satu ke generasi lainnya, dan menjawab semua pertanyaan yang kita miliki dari hidup kita, dari yang kita miliki. Dan jika kalian ada pertanyaan untuk minggu depan, silahkan kalian bertanya, dan kalian pertanyaan dari kita yang Anda ingin tanyakan, sehingga bisa kita jawab minggu depan. Oke, kita punya satu pertanyaan lainnya. Apakah ada suatu cara di mana kita harus berkembang di dunia ini? Kita lihat saya dan Anthony, kita tampak sangat beda dengan satu sama lain, dan setiap orang berbeda, dan ini hal bagus jika kita berbeda, karena berbeda dengan hal berbeda dan dunia ini menjadi lebih kaya. Dan karena kita memiliki kontribusi yang berbeda untuk menjadi kesempurnaan ini menjadi yang sempurna, dan semua bisa bergabung dan memberikan titik unik yang mereka miliki, sehingga kesempurnaan bisa diciptakan dengan dengan belajar hal ini. Dan di kearifan ini yang kita lakukan dari kearifan Kabbalah adalah suatu cara untuk mengembangkan titik unik ini, di mana kita bisa mengaplikasikan kesempurnaan ini. Dan pelajaran ini ada suatu metodologi, dan ada pelajaran di balik ini semua, dan pelajaran yang rutin, dan mengembangkan titik unik yang Anda miliki, di mana kalian bisa mengaplikasikan, di mana kita bisa membangun hal spiritual ini. Dan kita akan berbicara hal ini lebih lanjut, dan bagaimana kita untuk belajar, cara untuk belajar, dan bagaimana lingkungan untuk belajar. Seperti kita akan menjalankan hal ini di pelajaran berikutnya. Dan dengan ini adalah akhir dari pelajaran kita hari ini, dan saya sangat bahagia untuk mendengarkan pertanyaan yang kalian ada. Kalian bisa mengirimkan email, bisa menulis kepada kita, dan saya harap saya akan bertemu dengan kalian Selasa minggu depan. Terima kasih. All the best.